Shalom, nama saya Melkianus Atok, NIM 1424869, Prodi Pasca Sarjana Program Doktor Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah metodologi penelitian disertasi secara khusus metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Helmut Yebunu MPD. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyoroti dua hal penting dalam metode penelitian kualitatif, yaitu yang pertama pelaksanaan analisa data dan yang kedua adalah penafsiran data. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pelaksanaan analisa data. Berkaitan dengan pelaksanaan analisa data, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui terkait pelaksanaan analisa data. Yang pertama adalah sumber dan persiapan data. Berkaitan dengan sumber dan persiapan data ini, ada beberapa hal penting lagi yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, data itu berasal dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video, dan dokumen lain. Dan harus ingat, semua data itu perlu diberi kode, disusun dalam daftar lengkap sebagai acuan analisis, dan yang berikut, peneliti menetapkan kriteria pengkodean atau coding sebelum analisis. Data rekaman disimpan sebagai yang pertama, sebagai dasar analisis naratif, dan yang kedua cadangan jika terjadi kesalahan dalam proses analisis. Hal yang kedua adalah karakteristik analisis kualitatif. Berkaitan dengan ini juga ada beberapa hal. Yang pertama, data berbentuk kata-kata bukan angka. Yang kedua, analisis bersifat naratif dan interpretatif. Yang ketiga, mengacu pada pemikiran Matthew B. Miles dan E. Michael Haberman mengatakan bahwa analisis berlangsung secara bersamaan. Maksudnya ada interaktif, bukan linear. Yang ketiga, 3 alur utama analisis data. Ya, yang pertama yaitu reduksi data. Ada prosesnya, dimulai dari apa? Memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan juga mentransformasi data. Dan ini dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Yang berikut setelah proses ada yang namanya bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan itu diantaranya ada ringkasan data, pengkodean, penelusuran tema, pengelompokan atau kategori. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menajamkan fokus, mengorganisasi data, membuang yang tidak relevan. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data. Data disusun menjadi yang pertama informasi yang terstruktur, yang kedua mudah dipahami, kemudian ada bentuk umum. Bentuk umumnya sudah pasti teks naratif. Lalu tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan penarikan kesimpulan, mendukung pengambilan tindakan. Ya, kemudian ada catatan penting di situ. Ya, bahwa manusia ini cenderung menyederhanakan informasi kompleks menjadi pola yang mudah dipahami. Kemudian ada yang namanya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ya, peneliti harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama harus mencari makna, menemukan pola, melihat hubungan sebab akibat. Lalu kesimpulannya itu bersifat sementara dan perlu diuji ulang. Kemudian verifikasi dilakukan dengan pemeriksaan ulang data, pembuktian kembali. Tujuannya apa? Mencapai validitas hasil penelitian. Yang keempat berkaitan dengan pelaksanaan analisa data adalah 2 model analisis menurut Miles dan Haberman. Yang pertama adalah model alir. Model alir ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah tahapan, di mana di dalamnya ada perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan kemudian pasca pengumpulan. Namun dalam prakteknya
reduksi, penyajian, dan kesimpulan tetap berjalan bersamaan. Yang berikut yaitu model interaktif. Fokus pada yang pertama interaksi, di mana subjek dengan subjek, kemudian subjek dengan lingkungan, lalu subjek dengan peneliti. Tujuannya apa? Untuk memahami makna secara tersirat dan juga tersurat. Dan ada penekanan penting di sini, yaitu bahwa proses pemaknaan mendalam terhadap data atau informan. Yang kelima, ya, inti besar atau kesimpulan utama bahwa analisis data kualitatif adalah proses yang pertama berkelanjutan, interaktif, dan interpretatif. 3 komponen utama yaitu reduksi, penyajian, kesimpulan tidak berpisah tetapi saling berkaitan dan berlangsung simultan. Fokus utama bukan pada jumlah data tetapi pada makna dan pemahaman mendalam. Yang berikut saya akan menyoroti tentang penafsiran data. Nah, berkaitan dengan penafsiran data ini juga sangat penting, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan penafsiran data. Tujuan penafsiran data menurut Schwarzman dan Strauss dapat diarahkan pada 3 hal utama. Yang pertama adalah deskripsi semata, di mana kalau bicara tentang deskripsi semata ada beberapa hal, yaitu peneliti menggunakan teori atau kerangka yang sudah ada. Yang kedua, data ditafsirkan dengan menemukan kategori-kategori dalam data. Dan yang ketiga, kategori tersebut kemudian disusun dalam kerangka sistem kategori. Kemudian ada yang namanya deskripsi analitik. Deskripsi analitik ini ada beberapa hal yang dikaitkan dengan deskripsi analitik. Yang pertama adalah peneliti mengembangkan rancangan konseptual dari kategori-kategori yang ditemukan. Kemudian hubungan antara kategori yang muncul di lapangan mulai dianalisis. Dan yang ketiga, pembentukan teori substantif, yaitu bahwa peneliti menyusun teori baru yang berasal dari data lapangan. Kemudian teori ini berasal dari fenomena khusus yang kemudian digeneralisasikan secara lebih luas. Kesimpulannya adalah bahwa tujuan utama penafsiran data dalam penelitian kualitatif adalah menghasilkan teori substantif dan dari data empiris. Kemudian proses umum penafsiran data. Berkaitan dengan proses umum penafsiran data ada beberapa hal lagi. Yang pertama yaitu analisis dimulai sejak di lapangan. Nah, berkaitan dengan itu, analisis dan penafsiran data tidak menunggu penelitian selesai. Sejak awal sudah terjadi yang namanya penyaringan data, pembentukan kategori, dan peremusan hipotesis kerja. Kemudian ada yang namanya analisis dan penafsiran berjalan terpadu. Maksudnya adalah pengelolaan data dan interpretasi saling berkaitan dan berlangsung bersamaan. Kemudian masuk kepada penggunaan sistem kategori, di mana beberapa peneliti harus sudah menyiapkan sistem kategori terlebih dahulu. Data lapangan kemudian dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Jika ditemukan data yang tidak sesuai kategori lama, maka yang terjadi adalah 1. Dibuat kategori baru. Yang kedua, bahkan bisa muncul hipotesis atau penemuan baru. Setelah itu baru masuk kepada penulisan teori. Nah, setelah kategori dan hipotesis terbentuk, teori dapat ditulis dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa dengan argumentasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, perbandingan. Yang keempat, analisis proses. Dan yang kelima, analisis sebab akibat. Dan yang keenam adalah analogi. Poin yang ketiga berkaitan dengan penafsiran data, yaitu peranan penafsiran data. Langkah pertama dalam penafsiran data adalah menemukan kategori. Ya, menemukan kategori merupakan unsur dasar dalam analisis kualitatif.
Proses ini berlangsung sepanjang penelitian, membentuk hubungan antar kategori, dan hubungan antar kategori diberi label berupa proposisi sederhana. Kemudian mengembangkan hubungan yang lebih luas. Proses berlanjut sampai peneliti menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah metafora, model, pola, dan juga kerangka berpikir umum. Dan kemudian harus menemukan hubungan kunci. Hubungan kunci itu adalah pola utama yang menghubungkan kategori. Itu dapat berupa metafora, model, pola, maupun garis riwayat. Lalu apa fungsi dari hubungan kunci? Ada 3, yaitu menghubungkan kategori yang berbeda, memperjelas hubungan antar kategori, menjadi kriteria inklusi dan eksklusi dalam analisis. Yang keempat, berkaitan dengan penafsiran data, yaitu peranan interogasi terhadap data. Penafsiran data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada data. Mengapa perlu interogasi data? Jawabannya adalah karena data tidak otomatis menjelaskan dirinya sendiri. Yang kedua, peneliti harus menggali makna melalui pertanyaan. Ada 2 cara utama dalam mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah cara substantif, di mana kita menggunakan konsep-konsep teoritis dari disiplin ilmu peneliti, ya. Kemudian membantu peneliti memahami fenomena secara konseptual. 2 cara logis, ya. Menggunakan pendekatan ilmiah seperti eksperimen, perbandingan, analisis historis, analogi, analisis proses. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan variasi perspektif dalam memahami data. Ada catatan penting, dalam penelitian kualitatif, paradigma alamiah, ya, atau naturalistik paradigma harus dipertahankan. Jangan mencampurnya secara sembarangan dengan paradigma lain. Metode sistematis. Loveland juga menawarkan cara yang lebih sistematis dan praktis untuk menginterogasi data meskipun masih memiliki keterbatasan. Kesimpulan utamanya adalah penafsiran data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang pertama, bertujuan menghasilkan teori substantif dari data lapangan. Yang kedua, dilakukan sejak awal penelitian dan berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, melibatkan pembentukan kategori dan hubungan antar kategori. Yang keempat, menggunakan interogasi data melalui pertanyaan-pertanyaan analitik dan analitis. Dan yang kelima adalah berujung pada penemuan pola, model, dan kerangka teori yang menjelaskan fenomena penelitian. Demikian tugas saya, kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.